Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang Khalid bin Sa'id yang didorong ke neraka oleh ayahnya. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Khalid bin Sa'id, tak kenal maka tak sayang. Itulah ungkapan yang tepat untuk kaum muslim terhadap kisah Khalid bin Sa'id. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang melihat namun sedikit sekali dari kita yang mengenalnya. Apabila disebutkan pertama kali, pasti yang terfikir adalah Khalid bin Walid, sang pahlawan Islam yang selalu dikenal. Padahal Khalid bin Sa'id adalah salah satu sahabat Nabi yang tergolong as-sabiqunal awwalun, yaitu sahabat yang pertama masuk Islam. Oleh karena itu, tidak ada salahnya apabila kita menyempatkan diri untuk mengenal juga sahabat Nabi yang satu ini, agar bisa diambil hikmah dan dapat diteladani oleh kaum muslimin dan generasi seterusnya. Ketika berita Rasulullah mendapatkan wahyu tersebar, dialah lelaki yang termasuk golongan pertama yang mempercayai peristiwa tadi. Khalid mengakui bahwa Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah. Kepribadiannya tenang, pendiam, tak banyak bicara, tapi yang sebenarnya pada batinnya dan dalam lubuk hatinya bergelora dengan hebatnya gerakan dan kegembiraan. Dia selalu duduk dekat mereka yang mengisahkan tentang agama baru yang selama ini asing di telinga. Dia mendengarkannya dengan baik disertai perasaan sukacita yang terpendam. Dari waktu ke waktu, mendengarkan risalah dari kelompoknya ini mendorong dia untuk menyebarkan berita dan mengajarkan mereka tentang tauhid. Namun, jika rasa sukacita itu tidak diam-diam ditutup, hidupnya akan bahaya karena bisa saja akan dihabisi sang ayah. Dia pun tak dapat bertahan lama untuk meluapkan segala isi hatinya. Suatu hari Khalid yang sudah membuka mata masih berada di tempat tidur. Baru saja mengalami suatu mimpi yang sangat dahsyat, yakni ia berdiri di bibir nyala api yang besar, sedangkan ayahnya dari belakang hendak mendorongnya dengan kedua tangan ke arah api itu dan bermaksud hendak melemparkannya. Kemudian dilihatnya Rasulullah datang, lalu menariknya dari belakang dengan tangan kanannya yang penuh berkah hingga tersingkirlah ia dari bahaya jilatan api. Ia tersadar dari mimpinya dengan memperoleh bekal langkah perjuangan menghadapi masa depan. Ia segera pergi ke rumah Abu Bakar lalu menceritakan mimpi itu. Mimpi seperti itu sebetulnya tidak memerlukan takdir lagi. Kata Abu Bakar kepadanya, sesungguhnya tak ada yang kuinginkan untukmu selain dari kebaikan. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah dia, karena sesungguhnya Islam akan menghindarkanmu dari api neraka. Memeluk Islam, Khalid pun pergi mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menumpahkan isi hatinya dan menanyakan tentang dakwahnya. Kata Nabi, hendaklah engkau beriman kepada Allah yang Maha Esa semata. Jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan engkau beriman kepada Muhammad hambanya dan Rasulnya. Dan engkau tinggalkan penyembahan berhala yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat, tidak memberi mudarat dan tidak pula bermanfaat. Khalid lalu mengulurkan tangannya yang disambut oleh tangan kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kemesraan. Dan Khalid pun berucap, aku bersaksi bahwa tak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Pada waktu Khalid memeluk Islam, belum ada orang yang mendahuluinya kecuali 4 atau 5 orang. Ia termasuk dalam 5 orang angkatan pertama pemeluk Islam. Setelah diketahui yang menjadi pelopor dari agama ini adalah putra Sa'id bin Ash, bagi Sa'id, peristiwa itu akan menyebabkannya menjadi bulan-bulanan penghinaan dan ejekan sang Quraisy. Oleh karena itu, dia memanggil sang anak, lalu bertanya,
benarkah kamu telah mengikuti Muhammad dan membiarkannya mencaci Tuhan-Tuhan kita?" Jawab Khalid, "Demi Allah, sungguh ia seorang yang benar, dan sesungguhnya aku telah beriman kepadanya dan mengikutinya." Ketika itulah pukulan ayahnya secara bertubi-tubi menimpa dirinya, yang kemudian mengurungnya dalam kamar gelap di rumahnya, lalu membiarkannya terpenjara, menderita lapar dan dahaga. Namun Khalid berseru kepadanya dengan suara keras dari balik pintu yang terkunci, "Demi Allah, sesungguhnya ia benar dan aku beriman kepadanya." Jelaslah sekarang bagi Said bahwa siksa yang ditimpakan kepada anaknya itu belum lagi cukup dan memadai. Oleh sebab itu, dibawanya anak itu ke tengah panas teriknya kota Mekah, lalu ia menginjak-injaknya di atas batu-batu yang panas menyengat. Said memperlakukan putranya sedemikian rupa selama 3 hari penuh, tanpa perlindungan dan tanpa ketuduhan, tanpa setetes air pun yang membasahi bibirnya. Akhirnya sang ayah putus asa lalu kembali pulang ke rumahnya. Namun di sana ia terus berusaha menyadarkan anaknya itu dengan berbagai cara, baik dengan membujuk maupun mengancamnya. Namun Khalid berpegang teguh kepada kebenaran. "Aku tak hendak meninggalkan Islam karena suatu apapun, dan aku akan hidup dan mati." Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya hijrah yang kedua ke Habasyah, Khalid termasuk salah satu seorang anggota rombongan. Ia berdiam di sana beberapa lamanya, kemudian kembali bersama kawan-kawannya ke kampung halaman mereka di tahun yang ke-7. Mereka dapatkan kaum muslimin telah membebaskan Khaybar. Khalid kemudian bermukim di Madinah, di tengah-tengah masyarakat Islam yang baru, di mana ia termasuk salah seorang angkatan 5 pertama yang menyaksikan kelahiran Islam dan ikut membina bangunannya. Sejak itu Khalid selalu bersama dengan Nabi dalam barisan pertama pada setiap peperangan atau pertempuran. Dan karena pelopornya dalam Islam, serta keteguhan hatinya dan kesetiaannya, jadilah ia tumpuan kesayangan dan penghormatan. Sebelum wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Khalid menjadi gubernur di Yaman. Sewaktu sampai kepadanya berita pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah dan pengukuhannya, ia lalu meninggalkan jabatannya datang ke Madinah. Khalid bin Said memilih Islam daripada harta. Kekayaan sang ayah tak membuatnya silau untuk tetap memilih keyakinannya berbaiat di hadapan Nabi, mengakui Allah adalah Tuhan alam semesta dan Muhammad adalah utusan Allah. Ialah Khalid bin Said. Khalid adalah salah satu sahabat yang awal-awal mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dia seorang putra dari Sa'id bin Al-Ash yang terkenal dengan kekayaannya. Bahkan ia memiliki sorban merah dan jubah yang terbuat dari benang emas. Ayahnya dijuluki pemilik mahkota karena saking kayanya. Gelar pemilik mahkota karena jika Sa'id bin Al-Ash memakai sorban merah di kepalanya, maka tak ada satu orang pun yang berani memakai sorban yang sama. Sampai Sa'id melepas dan tidak memakainya lagi. Betapa tingginya kedudukan ayah Khalid ini. Suatu malam Khalid bermimpi ada beban berat yang harus ia pikul dalam kehidupan. Dalam mimpinya, ia berada di tepi sebuah jurang yang dalam. Di jurang tersebut api menyala dan bergejolak dengan suaranya yang menggelegar dan menyeramkan, membuat hati terlepas dari tempatnya dan jiwa merinding menahan ketakutan yang luar biasa. Tatkala ia hendak menjauh dari pinggir jurang, ayahnya menghadap dan menyeretnya ke dalam api. Maka dia pun melakukan perlawanan keras terhadapnya. Khalid bergelut dengan ayahnya dengan kekuatan yang dimiliki. Tiba-tiba Nabi Muhammad datang, memegang ikat pinggangnya dengan kedua tangannya dan menariknya dengan kuat, menyelamatkannya sehingga tidak terjatuh ke dalam jurang jahanam tersebut. Akhirnya Khalid berangkat menemui Rasulullah. Saat itu beliau sedang beribadah kepada Allah secara sembunyi-sembunyi.
Khalid memberi penghormatan kepada Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Khalid bin Said adalah orang kelima atau keenam yang masuk Islam di muka bumi karena tidak ada pendahulunya untuk menerima karunia agung ini selain Khadijah, Zaid bin Harizah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Khalid bin Said meninggalkan istana ayahnya yang megah dan penuh kenikmatan demi bergabung dengan Rasulullah, mengikuti beliau bersama para sahabat dengan berpindah-pindah dari satu bukit ke bukit lainnya untuk menikmati manisnya iman, menghafal Al-Quran, beribadah secara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari siksaan kaum Quraisy. Sekian lama Khalid tidak ada di rumah. Ayahnya pun mengutus mata-mata untuk mencari Khalid. Akhirnya berita Khalid masuk Islam sampai ke telinga ayahnya. Sa'id bin Al-Ash hampir saja gila mendengar berita tersebut. Ia tidak menyangka bahwa salah satu anaknya berani membangkang dari kekuasaannya, kafir kepada Lata dan Uzza, dan mengikuti Muhammad bin Abdullah. Sa'id bin Al-Ash langsung mengutus hamba sahayanya yang bernama Rafi dan dua saudara Khalid, Aban dan Umar, untuk mencarinya. Mereka melihat Khalid bin Said sedang sholat di sebuah bukit di Mekah. Sholatnya membuat hati mereka bergetar, tentram dan tenang. Mereka berkata kepada Khalid, "Bapak memanggilmu karena ingin bertemu denganmu. Dia sangat murka karena kamu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuannya." Khalid pun pulang bersama mereka. Saat dia tiba di hadapan ayahnya, ia mengucapkan salam Islam. Namun ayahnya mencaci maki, bahkan memukulnya dengan tongkat hingga berdarah kepalanya. Tak hanya itu, Khalid disekap dalam kamar gelap selama 3 hari tanpa makanan dan minuman. Bahkan ayahnya menyuruh anak buahnya membawanya ke padang pasir Mekah setiap hari tatkala matahari meninggi, menelentangkannya di antara bebatuan sehingga matahari membakarnya. Setiap kali mereka melakukan itu terhadap Khalid, dia selalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan iman dan meninggikanku dengan iman." Suatu saat ada kesempatan terbuka untuk melepaskan diri dari tangan ayahnya. Dia pergi menemui Nabi. Tidak lama kemudian dua saudaranya, Aban dan Umar, mengikuti langkahnya. Keduanya bergabung ke dalam barisan kebaikan dan cahaya. Hal ini membuat Sa'id bin Al-Ash semakin terguncang hidupnya. Ia pun pindah ke Taif hingga akhir hayatnya dalam kemusyrikan. Tatkala Rasulullah memberi izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah, Khalid bin Said berangkat bersama istrinya, Aminah binti Halaf al-Huzayyah. Di sana Khalid tinggal selama belasan tahun sebagai penyeru kepada Allah. Dia tidak pulang ke Madinah kecuali setelah Allah menaklukkan Khaybar untuk kaum muslimin. Rasulullah berbahagia dengan kepulangan Khalid. Lalu beliau mengangkatnya sebagai gubernur Yaman. Jabatan ini dia pegang hingga Rasulullah wafat. Di zaman Abu Bakar, Khalid bin Said bergabung di bawah panji-panji pasukan yang berangkat ke Syam untuk memerangi orang-orang Romawi. Khalid memperlihatkan keberaniannya di medan-medan perang. Sebelum perang Mar Az-Zufar yang terjadi di dekat Damaskus, Khalid melamar Ummu Hakim binti Al-Harits dan menikahinya. Ketika dia hendak melewati malam pertama dengannya, Ummu Hakim berkata kepadanya, "Wahai Khalid, alangkah baiknya kalau engkau menunda hal ini hingga kaum muslimin menyelesaikan perkara besar di mana kita akan menghadapinya." Khalid menjawab, "Aku merasa yakin bahwa aku akan gugur." Kemudian dia melewati malam pertama dengan istrinya. Ketika pagi tiba, Khalid mengadakan walimah untuk teman-temannya. Di saat mereka belum menyelesaikan santapan makan mereka, orang-orang Romawi sudah menata bala tentaranya dengan rapi. Lalu seorang lagi Romawi maju, maka Khalid bin Said pun meladeninya. Namun Khalid gugur sebagai syahid.
Sekian kisah tentang Khalid bin Said. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.